Assalamualaikum teman-teman. Halo kelas 4 Khalid, kelas 4 Uwais, kelas 4 Zaid, kelas 4 Tolha, dan kelas 4 Ubay. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan Bunda Tinik. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai taksiran. Disimak ya videonya. Taksiran adalah perkiraan. Arti lainnya dari taksiran adalah hitungan kasar ataupun kira-kira dan mendekati. Penaksiran berkaitan erat dengan pembulatan. Oleh karena itu, sebelum melakukan penaksiran, kita akan membahas terlebih dahulu aturan pembulatan pada bilangan cacah atau pecahan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembulatan bilangan ke satuan terdekat. Perhatikan angka pada persepuluhan atau angka di belakang koma ya teman-teman. Jika angka tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Contoh, 1,4 dibulatkan menjadi 1. Karena angka setelah koma adalah angka 4 dan angka 4 itu kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5, sehingga angka 4 tersebut harus dihilangkan. Aturan yang selanjutnya, jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas atau menjadi satuan. Contoh, 4,8 dibulatkan menjadi 5. Karena angka setelah koma yaitu angka 8 lebih dari 5, sehingga 4,8 dibulatkan menjadi 5. Yang selanjutnya yaitu pembulatan pecahan biasa atau campuran. Jika pecahan memiliki pembilang lebih besar atau sama dengan setengah dari penyebut, maka dibulatkan ke atas menjadi satuan. Sebaliknya, jika pecahan memiliki pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Perhatikan pecahan 1/2. Pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 2. 1 nilainya sama dengan setengahnya 2, sehingga 1/2 dibulatkan menjadi 1. Perhatikan pecahan 3/5. Pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 5. 3 nilainya lebih dari setengahnya 5, sehingga 3/5 dibulatkan menjadi 1. Perhatikan pecahan 2/5. Pembilangnya adalah 2 dan penyebutnya adalah 5. 2 nilainya kurang dari setengahnya 5, sehingga 2/5 dibulatkan menjadi 0. Selanjutnya yaitu pecahan desimal. 25,9 disebut bilangan pecahan 1 desimal karena angka di belakang koma yaitu angka 9 hanya 1, sehingga disebut bilangan pecahan 1 desimal. Yang kedua, 30,67 disebut bilangan pecahan 2 desimal karena angka di belakang koma yaitu angka 67 ada 2 angka, sehingga disebut pecahan 2 desimal. Yang ketiga, 60,797 disebut bilangan pecahan 3 desimal karena angka di belakang koma yaitu angka 797 ada 3 angka, sehingga disebut bilangan pecahan 3 desimal. Aturan pembulatan bilangan pecahan desimal yaitu jika angka yang mengalami pembulatan kurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan. Misalnya 1,23 menjadi 1,2 dibulatkan sampai 1 tempat desimal. Yang kedua, 2,452 sama dengan 2,45 dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Yang ketiga, 7,2321 dibulatkan menjadi
7,232, yaitu dibulatkan sampai 3 tempat desimal, dan seterusnya. Yang selanjutnya, jika angka yang mengalami pembulatan lebih besar dari 5, maka angka di depannya ditambah 1. Misalkan 2,49 dibulatkan menjadi 2,5, dibulatkan sampai 1 tempat desimal. 4,548 dibulatkan menjadi 4,55, dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Dan 10,5387 dibulatkan menjadi 10,539, dibulatkan sampai 3 tempat desimal. Selanjutnya, pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Perhatikan angka pada satuan ya teman-teman. Jika angka tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Contoh, 13 dibulatkan menjadi 10 karena 3 kurang dari 5. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi puluhan. Contoh, 48 dibulatkan menjadi 50 karena angka 8 lebih dari angka 5. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Perhatikan angka puluhannya ya teman-teman. Jika angka tersebut kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Contoh, 431 dibulatkan menjadi 400 karena angka 31 kurang dari 50. Jika angka tersebut paling sedikit 50, maka dibulatkan ke atas menjadi ratusan. Contoh, 471 dibulatkan menjadi 500 karena angka 71 lebih dari 50. Nah teman-teman, tadi kita telah selesai untuk mempelajari tentang pembulatan bilangan. Sekarang kita akan belajar tentang taksiran operasi hitung. Menaksir operasi hitung adalah memperkirakan hasil operasi hitung. Dalam taksiran operasi hitung ada 3 cara, yaitu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran atas dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Jadi, berapapun angkanya harus ditaksirkan ke atas. Contoh, 2,1 ditambah 4,6, hasilnya 8. Kenapa? Karena 2,1 ditaksirkan ke atas jadi 3, dan 4,6 ditaksirkan ke atas menjadi 5. Sehingga 3 ditambah 5 adalah 8. Selanjutnya, taksiran bawah. Taksiran bawah dilakukan dengan membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Jadi, berapapun angkanya harus ditaksirkan ke bawah. Contoh, 7,8 dikurang 2,3 sama dengan 5. Caranya, 7,8 ditaksirkan ke bawah sehingga hasilnya 7, kemudian dikurang 2,3 ditaksirkan ke bawah, jadi hasilnya 2. Sehingga 7 dikurang 2 sama dengan 5. Yang ketiga yaitu taksiran terbaik. Taksiran terbaik dilakukan dengan membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan. Sehingga apabila angka yang terdapat lebih dari atau sama dengan 5, maka harus ditaksirkan ke atas. Dan apabila angka tersebut kurang dari 5, maka harus ditaksirkan ke bawah. Contoh, 2,3 dikali 3,8 hasilnya adalah 8. Karena 2,3 ditaksirkan menjadi 2 dan 3,8 ditaksirkan menjadi 4. Sehingga 2 dikali 4 adalah 8. Nah teman-teman, simak kuis berikut ini ya. Nomor 1, taksirlah operasi hitung berikut ini dengan taksiran atas.
yaitu 2,6 dikali 3,2 dan 8,1 dikurang 4,5. Nomor 2, taksirlah operasi hitung berikut ini dengan taksiran bawah, yaitu 6,2 dikali 3,7 dan 8,9 dikurang 2,3. Dan nomor 3, taksirlah operasi hitung berikut ini dengan taksiran terbaik, yaitu 8,9 dibagi 3,4 dan 5,5 dikali 4,6. Sudah selesai pelajaran hari ini. Say hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video dari Bunda. Semoga teman-teman tambah wawasan dan tambah ilmunya. Jangan lupa sholat 5 waktu ya teman-teman. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.